dan boleh mematikan kamera ya. Namun saat Pak minta tolong teman-teman nyalakan kamera, teman-teman nyalakan seperti itu ya. Tapi maksud Pak nggak selama perkuliahan teman-teman nyalakan kamera nggak apa-apa, nggak nyalakan atau dimatikan kamera. Tapi Pak nggak melarang, yang mau nyalakan silakan, asalkan yang nggak nyalakan kamera tetap menyimak, jangan tidur ya. Kalau tidur itu yang saya yang menjelaskan, teman-teman tidur. Atau saat saya menjelaskan, tahu-tahu koneksi terputus. Ya, itu. Saya nggak memaksa 2 jam pertemuan atau 100 menit pertemuan teman-teman nyalakan. Saya kasih tolerir ya waktu ini teman-teman nyalakan kamera. Ya, tapi asal menyimak ya. Oke, lanjut. Nanti kita akan ada absen, saya nyalain. Ini minggu pertama, minggu rencana perkuliahan. Sama ya, sama seperti semester lalu, semester yang teman-teman lalui. Sama seperti mata kuliah-mata kuliah lain. Kalau di tempat kita, 16 pertemuan itu harus terpenuhi. 16 pertemuan itu termasuk UAS ya teman-teman. Minggu 1, minggu ke-7 itu kuliah, kita materi dan kuis ada di sini. Minggu ke-7 atau minggu ke-6, minggu ke-8 itu UTS serentak. Kemudian minggu ke-9 sampai 15 kita materi, kita praktik, dan akan kita sama perkuliahan juga akan dibantu oleh kakak-kakak Aspra. Ya. Dan minggu ke-16 kita ujian akhir semester. Nah, selama ini misalkan ada tanggal libur, tanggal merah, kita harus agendakan pergantian jadwal, pergantian hari jika ada tanggal merah ya, agar tetap terpenuhi 16 pertemuan dan materinya teman-teman tidak tertinggal. Kalaupun benar-benar berhalangan, Pak juga tidak ada punya waktu, mungkin materi kita padatkan dalam 1 minggu seperti itu. Ini materi terlampir, RPS-nya rencana-rencana pembelajaran. RPS itu rencana pembelajaran semester. Materi-materi kita, terus praktikum, kuis, seperti itu. Ini komponen penilaian. Komponen penilaian ini jangan sampai teman-teman salah satu tidak mengikuti. Ya. Jangan sampai karena pengalamannya tidak mengikuti tugas besar. Itu pernah ada terjadi. Bahkan semester lalu tidak mengupload tugas besar. Karena sudah percaya UTS UAS-nya ikut, kuisnya ikut, praktikumnya mungkin bolong 1 kali, dengan PD-nya tidak mengupload tugas besar. Nah, akibatnya nilainya komponennya tidak lulus. Ya. Jadi apabila tertinggal UTS UAS dengan keterangan yang jelas, kita agendakan ujian susulan UTS UAS, tapi melapor. Jangan sampai tidak ikut UTS tapi di akhir UAS baru mengikuti mau ujian susulan UTS Pak. Harus segera lapor ya. Apalagi Pak PJ untuk mata kuliah ini bersama dengan Pak Angga untuk mengurus soal-soal ujian, soal UAS ini. Pak ikut sebagai PJ semua kelas ya, jadi semua dosen berkoordinasi dengan kami tim PJ ya, PKS ini. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini ujian tengah semester sama seperti lalu diinformasikan TPB, ujian karena selama daring kita melaksanakan secara daring. Mungkin saja kalau pandemi ini sudah berakhir kita akan tatap muka ya. Doakan saja. Syarat mengikuti UAS, nah, bisa saja syarat mengikuti UAS ini 80% kehadiran. Tapi rugilah teman-teman kalau 80% kehadiran, karena selama praktikum itu saya biasanya ada tugas praktikum itu setiap pertemuan. Nah, kalau tertinggal itu rugi. Tugas besar itu berkelompok,
maksimal biasanya 3 orang, dan teknisnya sama seperti teman-teman semester lalu ya, pengumpulannya nanti diinformasikan. Tidak boleh terlambat. Apabila waktunya masuk benar, diinfokan. Mungkin Pak lupa juga, saya juga manusia, mungkin saya juga lupa. Sudah masuk waktu kuliah. Tapi apabila terlambat, mohon maaf ya. Karena kita kuliah jam 1 nih. Kalau jam 1 setelah sholat zuhur, makan itu ngantuk berat. Nggak berasa sudah jam 1. Ya, itu mohon maaf apabila keterlambatan. Tapi saya usahakan menginformasikan apabila saya berhalangan hadir. Ya. Gitu. Agar kita jadwalkan pergantian ulang atau kita padatkan materinya. Di kelas ini ada ketua kelas. Ada ketua kelas, teman-teman? Ada, Pak. Ada. Siapa? Nanti cek dengan Pak ya, agar buat berita acara perkuliahan kita tercatat sebagai kehadiran. Hafiz ya? Ketua kelas ya? Akil, Pak. Akil. Akil. Oke. Ya, lanjut ya. Ketentuan pelanggaran. Jadi teman-teman, di sini punya ada kendala dengan praktikum, teman-teman. Kalau perkuliahan, semester lalu bagaimana? Apakah teman-teman praktik menggunakan lab? Atau punya laptop, komputer? Halo? Bagaimana? Ada kendala dengan praktikum menggunakan komputer? Nggak ada komputer. Nggak ada ya? Jadi kalau ada kendala dengan menggunakan komputer, teman-teman bisa menginformasikan ke Pak. Nanti Pak buat surat ke laboran atau pengurus lab, agar teman-teman bisa menggunakan fasilitas komputer lab ya. Karena kita nggak tahu, mungkin saja ya, mohon dijauhkan. Nah, mungkin ada suatu kendala, misalkan laptopnya error atau laptopnya virus, kita nggak tahu, atau laptopnya dipinjam kakaknya, seperti itu. Jadi teman-teman menginformasikan, jangan sampai teman-teman tidak ikut praktikum, ya. Tidak ikut ngumpul kelas karena ngumpul tugas karena kendala laptop. Jadi bisa nanti Pak informasikan mahasiswa yang mengajukan untuk menggunakan lab, tapi di hari yang sesuai dengan jadwal perkuliahan kita. Nah, ketentuan yang berikutnya, teman-teman harus mengikuti kuis UTS dan melakukan dengan jujur. Saya lebih menghargai teman-teman dan siapapun yang jujur, walaupun itu nilainya aslinya bagaimana, gitu. Nilai kejujuran itu lebih saya hargai. Pak, mungkin yang seperti semester yang lalu, upload tugas besar, tapi tinggal rubah nama. Nah, saya nggak, kalau kedapatan itu saya kasih 0. Ya, seperti itu. Upload tugas besar, tugas besarnya praktikum harian. Itu ada ya di semester lalu. Tugas besar adalah praktikum harian yang dimasukkan di dalam Word. Nah, itu saya tidak terima. Nah, itu sama seperti plagiat. Ini apabila teman-teman berhalangan ikut UTS UAS, harap memberi informasi yang jelas kenapa tidak ikut UAS atau UTS, sehingga bisa didaftarkan dalam ujian susulan. Ya. Nah, ini surat ketentuan yang diserahkan, ujian susulan.
bisa diserahkan ke saya dan bisa diserahkan saya juga ya penanggung jawab ya. Informasi diumumkan di e-learning atau di grup sosial media TPB, papan pengumuman. Untuk nama Google Classroom, namanya nama teman-teman saja ya, kalau bisa NIM nama kayak gitu. Jangan anak mama selalu kayak gitu, anak mama sayang atau cinta budi selalu. Jadi namanya nama teman-teman normal ya, maksud Pak. Bukan nama-nama alay. Cewek cantik bukan. Oke, lanjut. Ke materi. Sampai di sini ada yang mau ditanya tentang perkuliahan? Maaf ya, agak ribut nih. Banyak yang buka pintu. Ini materi kita minggu ini. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Sembari teman-teman buka juga materinya, saya aktifkan absensinya. Ini sudah absensi minggu pertama saya catat sebagai kehadiran semua aja ya. Nah, sudah dihadirkan semua aja nih. Nah, ini minggu ini silakan untuk isi absensi yang bisa melalui Pocket. Nah, ini absensi minggu kedua ya. Ada yang nggak bisa melalui Pocket absensinya? Ada, Pak. Apa? Ada, Pak. Ada. Nanti di akhir pertemuan nanti saya absensikan yang untuk yang tidak bisa Pocket untuk tetap tinggal ya. Nanti saya panggil. Oke. Lanjut ke sistem operasi. Jadi sistem operasi ini seperti yang Pak jelaskan sebelumnya harus terinstal di komputer agar komputer itu nyala. Agar keyboard ini bisa berfungsi, itu sistem operasi. Nah, tujuannya adik-adik mahasiswa mengenal sejarah sistem operasi. Kalau sistem operasi itu tidak melulu langsung kita manfaatkan seperti sekarang, sistem operasi Windows 10, Windows 8, kayak gitu. Enggak, ada sejarahnya. Nah, pertama Pak belajar sistem operasi itu, belajar komputer itu, untuk menyalahkan komputer dulu harus ada perintah. Membuka file itu harus ada perintah. Jadi script untuk ngetik buka, menyalahkan, membuka aplikasi itu ngetik teman-teman. Bahkan untuk mematikan komputer itu juga memberikan perintah, ngetik lagi. Jadi itu sejarahnya. Mulai dari XP, itu yang mudah terserang virus. Sampai yang sekarang. Sampai ada yang sistem operasi yang tidak kompatibel dengan banyak aplikasi, tidak kompatibel dengan komputer. Ada juga sistem operasi yang gagal. Memperkenalkan peran sistem operasi pada komputer, memperkenalkan variasi sistem operasi yang ada. Jadi sistem operasi itu banyak teman-teman, bukan hanya Windows. Ya. Ada Ubuntu, ada Linux. Nah, perkembangan sistem operasi, mana nih? Sekitar 8 tahun yang lalu, 80 tahun yang lalu. Ada yang sudah lahir sekitar 80 tahun yang lalu? Belum, Pak. Belum ya? Pak. Jadi untuk diketahui ya, kita pernah semester 1 yang lalu pernah disinggung untuk komputer itu besar, sangat besar 80 tahun yang lalu. Pertama kali komputer itu ditemukan
pertama kali komputer itu beroperasi, satu kota itu harus memadamkan listrik. Bahkan komputer itu sebesar lemari, sebesar ruang, besar sekali. Nah, 80 tahun yang lalu bisa bayangkan ya, besar komputer aja kayak gitu, bagaimana sistem operasinya. Untuk menyalakan komputer aja harus satu kota itu mati. Telah terjadi perubahan yang sangat drastis sampai saat ini ya. Dari dulu sampai sekarang, bahkan makin kecil, makin tipis, makin ringan yang namanya komputer. Komputer, laptop sekarang sesuai dengan budget sekarang bahkan. Mau komputer yang speknya tinggi, ya budgetnya juga harus tinggi. Ya, jadi sekarang sudah semakin praktis, komputer semakin kecil, semakin tipis, semakin kita nggak tahu komponennya itu apa saja sampai sekecil itu. Kalau dulu-dulu itu besar-besar, sangat besar. Penggunaan memori disk meningkat tajam. Kalau dahulu itu memori itu nggak sampai 1 giga, bahkan menggunakan disket. Disket itu yang berbentuk petak segi 4, itu mudah sekali terserang virus. Memorinya itu paling besar 5 MB, nggak sampai 1 giga. Bahkan saat perkuliahan memori itu Pak sekolah, SMP, SMA itu masih disket. SMA sudah flash disk sih. Flash disknya paling besar 1 giga. Paling besar. Yang punya flash disk itu orang-orang tertentu juga. Karena mahal. Disk meningkat tajam. Memori sekarang meningkat tajam. Bahkan sekarang memori itu kalau kita mau nyimpan data, nyimpan file, simpan saja di Google Drive. Itu setara dengan Google Drive, sama dengan hard disk. Bahkan ya bisa kita akses online. Ya. Ini perkembangan perbedaan komputer dulu dan sekarang, teman-teman. Ya. Kalau dahulu dan sekarang masih tetap RAM ya, tetap RAM, tetap ada RAM, tetap ada hard disk, tetap ada sistem operasi. Ya. Beda kapasitasnya sekarang. Kalau dahulu RAM itu ukuran besarnya itu kilobyte, hanya kilobyte. Kalau sekarang gigabyte, bukan megabyte lagi, sudah gigabyte. Ya. Hard disk, kalau dulu megabyte, sekarang beberapa ratusan gigabyte. Memori, bahkan satu file kita saja sudah bisa 1 giga, film 1 giga, aplikasi 1 giga. Seperti itu, gigabytes maksudnya. Lanjut ke sistem operasi. Berbeda dengan sekarang dan dahulu, berbeda untuk setiap arsitektur komputer. Kalau dahulu yang menyalain komputer aja lama, bahkan pelajaran yang dipelajarin di komputer itu bagaimana menghafal, menghidup dan mematikan komputer. Lebih lanjut, banyak lagi. Makin banyak yang itu kita pelajari terus. Seperti itu. Kalau sekarang didominan oleh Microsoft dengan beberapa pengecualian. Nah, jadi Microsoft ini sudah kompatibel dengan sistem operasi ya. Microsoft mulai dari Microsoft Word, Office, kita sudah familiar dengan aplikasi-aplikasi ini. Gini hari kenapa sih kita harus belajar sistem operasi? Gini hari belajar sistem operasi. Kenapa? Karena terlepas dari perubahan tersebut, ya karena sudah lama itu, sudah sejarah, banyak perubahan. Tapi kita harus tahu semuanya ada proses yang pernah terjadi. Nah, perubahan tersebut, ketahuilah perubahan tersebut terjadi di model arsitektur non-Neumann. Nah, nanti kita jelaskan pada proses, pada memorinya yang tadi ya sudah dijelaskan, semakin besar, kecil, masukan luaran, input outputnya, bahkan monitor sekarang sudah Nvidia atau GeForce gitu, sudah untuk
Untuk bisa main game, outputnya bagaimana, monitornya. Gitu. Yang berikutnya mempelajari sistem operasi masih tetap relevan pada abad sekarang. Barangkali teman-teman mau mengembangkan sistem operasi, karena ada sistem operasi yang open source. Open source itu terbuka tanpa berbayar. Kita bisa mengembangkan buat aplikasi, buat sistem operasi versi kita bisa. Jadi, tapi itu belajar pada sistem lanjut untuk belajar sistem operasi, mengembangkan sistem operasi yang open source. Nah, di mana sih sistem operasi itu? Sistem operasi itu terletak setelah ada perangkat keras. Tahu kan perangkat keras? Perangkat keras itu atau hardware itu yang berbentuk fisik, teman-teman. Ya, hardware itu, perangkat keras itu hardware yang berbentuk fisik, keyboard, mouse, monitor. Ya. Kalau sistem operasi itu yang membungkus dari perangkat keras, agar perangkat keras itu, misalkan teman-teman tekan keyboard on off atau keyboard power. Itu kalau nggak ada sistem operasi nggak akan nyala, tampil warna, tampil lambang Windows, tampil menu, nggak akan bisa. Teman-teman ngetik huruf AE nggak akan bisa kalau nggak ada sistem operasi. Nah, setelah sistem operasi baru aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, aplikasi-aplikasi lainnya itu ada browser, Google Chrome, Mozilla, Photoshop, CorelDRAW. Nah, itu aplikasi. Nah, hardware yang berbentuk fisik ya. Nah, sistem operasi dan aplikasi ini adalah perangkat lunak karena tidak berbentuk fisik. Itu software. Namanya software ya. Sistem operasi dan aplikasi. Software itu terdiri dari aplikasi dan sistem operasi. Sehingga banyak bisa baru digunakan oleh pengguna. Banyak pengguna, siapapun yang menggunakan komputer pasti menggunakan adanya perangkat keras yang sudah terinstal sistem operasi. Baru aplikasi-aplikasi yang sesuai kebutuhan. Bahkan sekarang kalau mau belajar install itu tidak melulu mahasiswa prodi apa. Kalau kita bisa sudah punya komputer, kita beli CD atau perangkat lunaknya sistem operasi tersebut, kita bisa install ulang komputer kita, install ulang sistem operasinya. Punya laptopnya nggak bisa nyala lagi karena berat, karena virus atau ngehang, diinstal ulang. Itu tidaklah sulit untuk install ini. Bahkan tutorialnya saja sudah banyak di Google, di YouTube. Jadi lumayan kita bisa beririt. Kalau install ulang komputer itu bisa sampai 50-an biaya servisnya. Nah, pengguna pada sistem komputer itu ya jelas penggunanya kita manusia. Program aplikasi lainnya, komputer lainnya, program aplikasi lainnya, pengembang program ya, gunain. Kenapa program disebut program aplikasi lainnya sebagai pengguna? Pengembang program yang memudahkan kita, atau Microsoft. Microsoft itu kan pengembang program yang memanfaatkan sistem komputer kan. Dia mencari keuntungan, mereka jual. Office itu dijual, Office itu dibeli. Ya, aplikasi yang lain, misal Photoshop, CorelDRAW, dan lain-lainnya, itu kita berbayar. Ya, dan itu yang dinamakan kenapa dia disebut pengguna. Dan komputer lain itu bisa komputer seri, komputer yang mengakses kita mengontrol kendali dari jarak jauh. Itu pengguna. Itu kenapa komputer disebut pengguna. Kita bisa remote desktop seperti itu. Perangkat keras, kenapa dia perangkat keras? Hardware sebagai penyedia sumber daya komputasi. Perangkat keras yang seperti yang Pak bilang adalah fisiknya dari laptop atau komputer teman-teman. Menyediakan sumber daya komputasi. Kita nggak akan bisa ngetik kalau nggak ada keyboard. Kita nggak bisa menggeser mouse kalau nggak ada mouse. Ya.
adanya RAM, hard disk, CPU, adanya input dan output. Ya. RAM, hard disk, CPU, input dan output, dan lain-lain. Ya, beda komputer dengan mesin hitung ya adanya input output ya. Kita memasukkan data, outputnya apa, keluarannya, prosesnya apa. Nah, itu perangkat keras. Nah, sedangkan perangkat lunak dikatakan software. Sistem operasi itu termasuk software. Iya, karena dia tidak berbentuk fisik ya. Yang membungkus aplikasi perangkat keras. Setelah sistem operasi terinstal, baru menginstal aplikasi-aplikasi sesuai kebutuhan. Program aplikasi. Nah, kalau game termasuk program aplikasi. Ya, game. Nah, itu program aplikasi. Sama seperti handphone teman-teman. Teman-teman punya handphone. Handphonenya ini sistem operasinya adalah Android. Ya. Aplikasinya Pocket Mahasiswa, aplikasinya game, aplikasinya Shopee. Itu aplikasi. Sistem operasinya Android misalkan seperti itu. Program aplikasi dan sistem operasi. Jadi beda program aplikasi dan sistem operasi itu dua hal yang berbeda, tapi itu adalah golongan software. Golongan perangkat lunak. Ya. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang dijalankan oleh pengguna untuk mencapai tertentu. Kita mau browsing, kita harus punya Google Chrome. Kita mau mengetik surat, mengolah data menggunakan Excel. Kita mau menyalakan video call, kita mesti punya kamera. Aplikasi kamera. Ya. Itu aplikasi. Ya. Kalau sistem operasi merupakan perangkat lunak yang membungkus perangkat keras agar lebih mudah dimanfaatkan pengguna melalui program aplikasi. Jadi aplikasi itu tertanam di sistem operasi. Nah, definisi sistem operasi. Jadi paham ya beda aplikasi dan sistem operasi ya teman-teman ya? Halo? Halo? Tes? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, Iya, Pak. enggak pada tidur ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Bilang loh, kalau tidur bilang. Definisi sistem operasi, program yang mengatur perangkat keras komputer yang menyediakan landasan untuk program aplikasi diakses oleh pengguna. Jadi kalau kita mau install program aplikasi, harus sudah terinstall sistem operasi. Ya. Fungsi menjalankan program dari pengguna. Kita mau install aplikasi harus punya sistem operasi. Kita mau buat program baru, teman-teman buat aplikasi menghitung UKT misalkan. Nah, itu program. Tapi kalau kita buat program, kita mau menjalankannya di komputer, tentunya komputernya sudah terinstall sistem operasi, bukan langsung menginstal aplikasi tersebut. Yang kedua, membuat sistem komputer lebih nyaman untuk digunakan. Ya. Efisiensi sumber daya perangkat keras. Lanjut, kernel. Kernel ini merupakan inti dari sebuah sistem operasi. Kernel ini sudah saat kita menyalakan komputer, tampilan setelah dia menyala itu, kita tekan power ya, tampil gambar atau logo Microsoft ya, logo Windows ya misal maksudnya. Setelah itu tampil ruang kerja kita, itu kernel. Selama sistem komputer itu aktif, selama saat kita menyalakan komputer, kernel itu juga nyala aktif. Karena kernel adalah program yang paling pertama dijalankan saat proses startup komputer setelah bootloader.
Jadi setelah bootloader kita menyalakan tombol power, itu ada proses, banyak sekali proses sebenarnya, banyak proses dari kita menyalakan, ada tampil bootloader, tunggu loading, misalkan ada saat loading itu, tapi prosesnya sangat cepat. Nah, ini proses bootstrap komputer. Nah, ketahuilah saat kita menyalakan komputer, kita tekan tombol power nih, atau kita mereset komputer nih. Tampilan BIOS itu terlewati. Tampilan BIOS, master boot record, below, Linux, sampai ke user space, sampai ke kita bisa mengoperasikan komputer tersebut. Nah, itulah kenapa saat kalau orang install ulang, biasanya tekan F12, F10, F1, atau F2. Itu agar masuk di dalam proses bootloader. Nah, itu ya. Jadi saat kita install ulang, kita install ulangnya menggunakan flash disk atau menggunakan CD. Jadi kita harus masuk bootnya. Kalau langsung masuk ke program inti, kita install ulang komputer itu nggak membaca dia mau diproses. Kita atur sana. Ada install ulang, kurang lebih install ulang menggunakan flash disk, install ulang menggunakan CD. Itu proses yang terjadi ya. Ini proses yang terjadi saat komputer menyala. Sampai ke yang terakhir, operation ini, init atau user space ini, kita sudah bisa mengoperasikan komputer. Ini proses yang terjadi, ini sangat cepat. Sejarah perkembangan SO, arsitektur perangkat komputer tradisional itu terdiri dari 4 komponen utama, teman-teman ya. Ada prosesor, ada memori penyimpanan, ada input-output. Itu komponen utama dari komputer. Model dasar tradisional ini disebut arsitektur non-Feynman. Ada prosesor, otaknya, ada memori tempat kita menyimpan, terus kemudian kita memasukkan data yang diproses itu, dan ada output yang tampil di layar atau yang kita perintahkan untuk dicetak. Sejarah. Ya, pengguna ingin melakukan komputasi harus ngantri untuk lokasi waktu sekitar 30-120 menit. Nah, itu sejarah awalnya, awal perkembangan komputer itu. Jika kita ingin melakukan komputasi, mengolah data ke komputer, waktu prosesnya itu dulu tuh sangat lama, sampai bisa 2 jam. Sekarang itu kita bahkan cepat sekali, mau buka file mana, mau menyimpan file mana, mau ngetik surat, sudah itu langsung kita simpan. Itu cepat sekali prosesnya. Itu sejarah. Jadi jangan lupakan sejarah ya maksudnya ya. Alokasi waktu harus dilakukan di muka sebelum proses komputasi. Jadi kita harus mengatur waktu, kapan proses, kapan input, kapan menyimpan, itu lama sekali. Permasalahan jika komputasi selesai lebih cepat, jadi dari perkembangan itu kan update sistem operasi atau perkembangan teknologi makin kesini, makin kita hadapi, itu semakin mempermudahkan kita, semakin mengefisiensikan waktu kita. Kalau dulu untuk mengoperasikan komputer itu bisa sampai 2 jam, sekarang itulah yang dipecahkan dari permasalahan tersebut, digunakan komputer yang lebih cepat. Jika komputasi lebih lama dari alokasi semula, pengguna berikutnya harus menunggu. Teman-teman buat tugasnya saat menyimpan file bisa sampai 120 menit untuk satu proses.
Yang lain pengguna yang lain ngantri. Ini bagian arsitektur non-venom. Ya, ketika kita komputer kan ada input output ya, ada input proses dan output. Kalau nggak ada proses ya kalkulator. Ya, ada masukan, kita menginput data, kemudian kita proses di CPU menggunakan aplikasi atau apa, menggunakan aplikasi, dan data yang kita input bisa kita simpan dan bisa kita cetak atau outputnya barang. Aduh. Oke. Sejarah terjadinya pemisahan antara tugas programmer dan operator. Jadi tugas programmer ini orang yang membuat aplikasi, teman-teman. Beda ya dengan operator. Operator itu sudah memanfaatkan aplikasi, sudah memanfaatkan program. Kalau programmer itu orang yang mengcoding atau sehingga aplikasi itu bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan buat aplikasi. Ada programmer game, itu programmer. Teman-teman itu yang menggunakan game itu hanya operator. Ada yang di sini buat game. Kalau Anda merasa hobi main game, Anda seorang wah saya game hebat. Nah itu hanya sebagai pengguna, bukan pengembang. Ya. Programmer itu mengakses komputer secara tidak langsung melalui bantuan para operator. Programmer itu dari operator ini merancang mau buat sistem seperti apa. Inilah yang dibantu oleh programmer yang buatnya. Para pengguna menyiapkan sebuah job, sebuah pekerjaan yang terdiri dari program aplikasi, memasukkan data, serta beberapa perintah untuk mengendalikan program untuk diserahkan ke operator. Jadi ketika teman-teman ke perpustakaan, misalkan ke akademi atau ke keuangan, ITERA, yang menggunakan aplikasi itu nanti saya validasi katanya. Nanti kita cetakkan kartu peminjaman buku. Itu operator yang menggunakan aplikasi. Oke, tunggu ya, saya habis baterai nih. Oke, lanjut ya. Operator mengumpulkan job yang mirip untuk dieksekusi secara berkelompok. Menginput data teman-teman, menginput nama teman-teman ketika divalidasi sebagai mahasiswa lulus, ITERA diinput dalam sebuah sistem. Itu operator. Sistem batch atau perkembangan selanjutnya diperkenalkannya konsep multi-programming. Nah, perkembangan berikutnya, kalau sebelumnya itu ada input-output proses ya. Nah, sekarang itu multi-programming itu mencakup semuanya, banyak. Menyediakan sistem input-output, manajemen memori, adanya penjadwalan waktu CPU. Ini sejarah yang makin maju, memanajemenkan komponen pelanggan keras dan lain sebagainya. Ini sejarah masih peningkatan lebih lanjut untuk dikenalkan multitasking, bahkan mengaksesnya dari jarak jauh. Ya, kita bisa mengendalikan sistem komputer itu dari jarak jauh seperti ini. Generasi sekarang sistem komputer telah mendukung pemrosesan secara paralel. Banyak. Kalau dulu itu kita mau buka aplikasi itu saja. Contohnya kalau kita sekarang kita sudah bisa buka aplikasi Google Chrome,
pertemuan tatap muka sambil buka PowerPoint, Pak. Ini sambil buka slide, nah, sambil buka Microsoft Word, Excel, sambil dengar lagu. Itu yang dinamakan multi-core process. Bisa banyak memproses aplikasi secara bersama. Jadi ini variannya, ini merek dagang teman-teman, merek dagang dari sistem operasi. Ada Windows, iOS, Android, Debian, Ubuntu. Nah, ini variannya. Ya. Windows ini berbayar, ya. Kebanyakan kita itu orang nyari yang bajakan. Kalau yang aslinya itu 1 jutaan, 2 jutaan ya teman-teman. Ya. Bahkan kalau kita mau beli komputer, sudah ini Windows Ori atau enggak? Karena kalau kita beli termasuk Windows Ori, kita harga komputernya itu seharga Windows yang asli, bisa 2 jutaan. Sistem operasi, ini yang di handphone Android. Kalau sistem operasi sebelum Android itu, ketika teman-teman menggunakan HP Nokia, HP-HP jadul, itu masih sistem operasinya Symbian. Ini Windows dikembangkan oleh perusahaan raksasa Microsoft. Nah, jadi Microsoft sudah ada Word, Excel. Windows ini termasuk dibawa dari Microsoft. Dan hampir semua pangsa pasar, semua pengguna di dunia ini menggunakan sistem operasi ini. Sudah umum dimanapun orang menggunakannya, pasti menggunakan Windows ya. Jadi nggak mungkin orang yang bisa komputer nggak bisa Windows ya. Kalau tidak bisa menggunakan Ubuntu, Linux mungkin ya, karena tidak familiar. Kelebihan dari Windows ini compatible, bisa kita menggunakan aplikasi apa saja bisa jalan dengan sistem operasi ini. Banyak aplikasi, banyak perangkat keras yang mendukung. Contohnya perangkat kerasnya speaker, bisa kita ketik keyboard, bisa perangkat keras. Dan komunitasnya besar, dukungan yang baik dari komunitas pengguna Windows, pencinta Windows. Nah, kekurangannya Windows ini mudah terserang virus, ya. Perlu antivirus. Nah, kenapa antivirus? Memang virus ini diciptakan manusia agar ada penangkalnya, sehingga dibuatkan antivirus. Nah, antivirus ini dijual. Kebanyakan ada yang dari kita itu kalau punya antivirus itu antivirus yang bajakan atau yang gratis. Seperti itu. Windows menjadi sasaran utama para pembuat virus komputer. Memang sengaja dibuat sehingga bisa membuat antivirus. Dibuat virus dan diciptakan antivirusnya. Atau bahkan virus ini dibuat untuk memata-matai data kita, mencuri data penting kita. Ketika kita online, virus itu mengirimkan informasi, mengirimkan data yang ada di komputer kita ke pembuat virus. Bisa seperti itu. Butuh sumber daya memori yang cukup besar. Ya, jadi komputer sekarang makin kita kejar itu memorinya. Bahkan teman-teman juga harga komputer itu ditentukan juga kurang memorinya. Harganya cukup mahal untuk Windows ya. Nah, berbayar. Macintosh. Jadi yang gambar X ini ya teman-teman ya, Macintosh. SX lebih tua dari Windows, lebih tua 1 tahun ya. 1984, berbasis gratis yang sukses pertama kali, gratis ini. Namun tidak semua orang menggunakannya. Jadi file data yang kita buat dari Macintosh ini belum tentu bisa digunakan di Windows. Kita ngetik masuk di Windows yang kita ketik itu belum tentu. Nah,
dan Mac. Linux. Nah, Linux ini sistem operasi yang bersifat open source atau gratis. Nah, inilah yang bisa dimodifikasi. Kalau orang belajar sistem operasi lanjut, dia bisa buat sistem operasi yang baru, versi dia. Dia mau tambah menu, dia mau tambah aplikasi, bisa seperti itu. Dia sendiri yang mengembangkannya, tapi belajar lebih lanjut. Hanya menggunakan kernel. Karena kan kalau Windows itu sudah masuk kernel, baru ke Windows-nya. Jadi semua sistem operasi itu masuk ke kernel. Hanya menggunakan kernel, banyak variasi Linux yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Ada Ubuntu, open source, bukan kamu Ubuntu ya. Ubuntu, Debian, Red Hat, dan lain-lain. Ada Linux. Nah, lanjut ke Linux. Android. Ini yang di handphone kita, teman-teman bahkan lebih hafal ya mungkin ya. Android sekarang itu sudah Android berapa ini? Perkembangannya sangat besar. Itulah kenapa merek dagang Nokia itu kalah ya sekarang ya. Merek dagang Nokia sekarang karena tidak mengikuti perkembangan. Dibangun berdasarkan modifikasi dari kernel Linux. Itu Android itu dikembangkan oleh manusia. Memenuhi kebutuhan akan sistem operasi yang hemat energi. Ya. Berjalan pada komputer cerdas yang memakai baterai sebagai sumber daya. Makin banyak kita menggunakan handphone kita, makin cepat juga baterainya habis ya. Berjalan di sistem cerdas. Variasi lainnya masih banyak lagi ya selain Linux. Ubuntu ini ya, CentOS Windows, ini FreeBSD, OpenSolaris, Chrome OS, Apple, Atlas. Ini varian-varian sistem operasi. Jadi itu varian dari sistem operasi, teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Halo? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jangan sampai lagunya lebih keras dari saya, nanti nggak mendengar. Oke, lanjut ke materi minggu ini. Materi minggu yang kedua ini, kita lanjut materi. Kalau nggak ada yang ditanya, kita lanjut materi, atau sambil kita menjelaskan materi, teman-teman ada yang ditanya, langsung tanyakan saja ya. Oke. Karena sampai akhir semester kita itu belajar dari pengenalan program, teman-teman nanti belajar buat program C++. Oke, subtopik kita memanfaatkan komputasi dalam berbagai bidang. Jadi bidang apapun sudah memanfaatkan teknologi ya, memanfaatkan komputer. Jika suatu permasalahan, selama ini kalau kita mau belanja itu harus datang ke toko. Dalam bidang perdagangan itu sudah bisa belanja online. Kita mau pesan tiket, harus datang ke stasiun. Sekarang kita bisa pesan tiket online. Jadi dalam bidang pangan seperti itu juga, memprediksi kapan panen sawit kayak gitu. Sistem aplikasi monitoring bisa. Lanjut yang kedua, dari open source, dari source code ya, maksudnya source code ini coding dari potongan program menjadi program yang kompleks yang bisa memecahkan suatu permasalahan. Itu yang pengantar kita belajar hari ini. Pengenalan cara berpikir komputasi. Cara berpikir komputasi itu, komputer itu tidak pernah salah. Apabila komputer itu salah, hasilnya itu yang buat atau codingnya itu yang salah.
cara pengenalan berpikir komputasi dengan pendekatan prosedural, dengan langkah-langkah yang terstruktur. Pengenalan bahasa yang dipilih, jadi bahasa pemrograman buat aplikasi itu, aplikasi yang sudah jadi kita memanfaatkan aplikasi itu, di-coding dulu teman-teman, di-coding dengan bahasa pemrograman, dibuat oleh programmer, kayak gitu. Yang berikutnya struktur dasar program prosedural. Jadi yang kita pelajari kalau kita ke depannya program prosedural harus punya data yang kita olah, punya permasalahan yang telah kita identifikasi. Baru kita buat algoritma. Algoritma tahu langkah-langkah terstruktur, logis dalam pemecahan masalah. Itu algoritma. Yang terakhir, yang berikutnya, program pertama dan hasil eksekusinya. Ini subtopik. Jadi ada program pertama nanti misalkan menghitung pajak, menghitung denda atas keterlambatan bayar pajak motor misalkan. Jadi ada program sederhana dan hasil eksekusi yang ditampilkan. Pencapaiannya, teman-teman menjelaskan bagaimana komputasi atau menjelaskan bagaimana terbayangkan oleh teman-teman permasalahan yang selama ini kenapa tidak dibuat secara menggunakan program, seperti itu bisa dimanfaatkan dalam bidang fakultas dan sekolah atau sekolah. Dalam bidang apapun, misalkan bidang teman-teman kehutanan, belajar, ada yang secara manual itu dipindahkan ke dalam program. Menjelaskan bagaimana proses source code atau coding menjadi program dengan menggunakan kompilator interpreter maksudnya. Kalau entrepreneur itu pengusaha, interpreter. Menjelaskan bagaimana proses dari coding itu, baris per barisnya itu, ini mendefinisikan data, ini proses, ini input, ini proses, ini output. Jadi ada per barisnya. Setelah di-compiler, setelah dijalankan, disimulasikan. Yang ketiga, menjelaskan apa yang dimaksud berpikir komputasi dengan pendekatan prosedural, langkah-langkah terstruktur. Memahami konsep representasi, pemrosesan data, membuat program kecil pertama dengan bahasa pemrograman yang dipilih. Jadi apa itu berpikir komputasi? Berpikir komputasi itu berpikir menggunakan logika, ya. Komputer aja berpikir logika loh ya. Cuman hanya cinta yang nggak ada logika. Ya. Berpikir menggunakan logika. Jadi komputer itu nggak ada perasaan, logik aja. Yang pasti melakukan sesuatu selangkah demi selangkah, tahap demi tahap. Jadi apabila pada baris pertamanya sudah ketemu error, tahap berikutnya nggak akan jalan. Nah, menentukan keputusan bila menghadapi dua kemungkinan, ada dua, dia bisa memproses. Misalkan ini mahasiswa ini lulus atau tidak dari nilai. Nah, jadi itu langkah-langkah logikanya. Salah satu cara memahami dan mengimplementasi cara berpikir komputasi dengan belajar program. Dan itu langkah-langkahnya. Jadi seorang programmer yang kita mau buat aplikasi, kita harus menguraikan langkah-langkah logisnya, langkah-langkah terstrukturnya. Itu yang namanya menuangkan konsep manual dalam bentuk proses yang terstruktur ke komputer. Cara lainnya, contohnya menggunakan Word, kita mau mengetik surat, kita buat menggunakan Microsoft Word. Kita mau mengolah data, mau buat grafik, diagram, kita menggunakan Excel. Bisa seperti itu. Jadi pada abad 21, yang Pak jelaskan sebelumnya juga, ini termasuk kemampuan yang harus teman-teman miliki. Kemampuan yang harus kita miliki ya. Jika sebelumnya kemampuan dasar itu cukup menulis, membaca, berhitung, itu sudah bisa kerja kalau orang zaman dulu. Sudah bisa cari makan, sudah bisa
kantoran. Kalau sekarang kita harus bisa menggunakan komputer. Karena sudah hampir semuanya sudah bisa merata, nggak ada, jarang sekali orang yang buta huruf. Ya, sudah rata-rata semua orang sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, sudah bisa berhitung. Jadi kita juga harus punya kemampuan lainnya. Komputasi itu kemampuan dasar, masih kemampuan dasar komputasi. Selain kemampuan bidang yang kita miliki. Masa anak teman-teman kuliah kehutanan tidak menggunakan komputer buat tugas mengolah datanya bagaimana? Ya, oke, lanjut. Berpikir komputasi melibatkan kumpulan ahli. Cara berpikir komputasi itu bisa melibatkan ahli, misalkan teknik pemecahan masalah yang digunakan oleh pengembang perangkat lunak menulis program aplikasi komputer. Jadi melibatkan ahli di sini, teman-teman, kalaupun luarannya bukan belajar coding setiap hari, itu teman-teman yang penting bisa belajar konsep program itu, sehingga teman-teman sesuai kebutuhan teman-teman bisa request ke penulis program atau programmernya. Kemudian teknik yang digunakan dalam berpikir komputer, dekomposisi. Jadi permasalahan-permasalahan itu diurai dengan merata. Misalkan dalam bank itu dekomposisinya apa saja. Dekomposisi ini sama bahan baku, komposisi. Kalau makanan komposisinya apa? Tepung, terigu, gula, seperti komposisi. Ya, kalau dalam komputer, dekomposisi permasalahan-permasalahan itu menjadi subkomponen terkecil, ya. Jadi dekomposisi itu misalkan dalam bank itu apa saja? Adanya nasabah, adanya tabungan, adanya bunga, seperti itu. Adanya peminjaman, adanya transfer, seperti itu. Kalau perpustakaan misalkan, adanya data anggota perpustakaan, adanya data buku, adanya data peminjaman, adanya data pengembalian. Pengenalan pola, sudah setelah dekomposisi, pengenalan pola. Pengenalan pola ini dari data yang diolah, kita bisa memprediksi. Mendefinisikan suatu model, misalkan dari data yang diolah kita bisa melihat pola yang terjadi, pola orang kunjungan orang yang belanja dalam satu bulan di toko Anda, buat aplikasinya. Polanya akan tergambar dalam satu bulan itu. Pada minggu pertama berapa orang naik, atau minggu kedua turun, minggu ketiga naik lagi. Jadi itu pola. Nah, pola itu yang bisa ditampilkan oleh komputer sehingga kita bisa membuat prediksi. Nah, rancangan algoritma dan analisa data. Nah, jadi kita setelah membuat pola, mengeneralisasi, merancang algoritma tahap-tahapnya yang logis, dianalisa data-data yang diperlukan, digambarkan, divisualisasikan. Konsepnya apabila menu ini diklik akan beralih ke data yang tersimpan atau data anggota yang telah tersimpan. Misalkan anggota perpustakaan yang mau daftar, dia input dulu, kemudian datanya baru masuk sebagai data anggota tetap. Nah, dekomposisi itu suatu masalah dipecahkan menjadi sub masalah-masalah yang kecil atau komponen-komponen, ya, komponen-komponen yang kecil. Nah, misalkan dalam perpustakaan, data dalam program itu pasti, kalau kita mau buat sistem perpustakaan, pasti data yang diolah sistem peminjaman buku, bagaimana berapa hari peminjaman, bagaimana keterlambatan. Kemudian ada data anggota, baik itu data dosen, data mahasiswa, umum. Ada data buku, misalkan ditambah lagi bisa. Sistem komputer itu. Ada data buku, orang yang mau cari buku berdasarkan tahun. Orang cari buku berdasarkan bidang keilmuan, berdasarkan penerbit, berdasarkan penulis, seperti itu. Jadi terbayangkan ya teman-teman, program komputer itu, program komputer adalah
dari yang secara manual dituangkan di dalam sistem untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah. Nah, pengenalan pola. Nah, jadi pola itu ini satu pola penjualan saham. Jadi kita bisa melakukan prediksi. Kemampuannya adanya kesamaan untuk memungkinkan kita melakukan prediksi. Misalkan kunjungan dalam belanja saham, penjualan saham. Naik, menurun. Sudah menaik sini, tidak pernah terjadi langsung turun. Melandai dia. Naik lagi, turun lagi melandai. Kalau ke sini dari T5 ke T6, kita bisa melihat prediksinya naik atau turun nih teman-teman. Dari pola yang telah terjadi. Naik atau turun ini? Naik mungkin Pak. Nah, naik sedikit. Jadi ini yang dinamakan pola yang kesamaan yang mungkin terjadi dalam sehingga kita dapat melakukan prediksi. Karena tercatat dalam pola penjualan saham, pola pengunjung dalam situs website, apa saja yang dia akses. Generalisasi pola dan abstraksi. Jadi ini kemampuan memilih informasi yang kompleks dan lebih sederhana sehingga lebih bersifat general. Jadi pola-pola yang ada dan yang di general, pola-pola yang misalkan di sini dibuat kita mau buat grafik chart untuk abstraksi demo presentasi ya, misalkan jumlah teman-teman adik-adik mahasiswa yang pria siapa, yang wanita berapa. Nah, jadi itu bisa digambarkan, diabstrakkan dalam bentuk gambar. Oke, rancangan algoritma. Kemampuan mengembangkan strategi selangkah demi selangkah untuk memecahkan suatu masalah. Algoritma itu kemampuan mengembangkan strategi selangkah demi selangkah. Jadi algoritmanya terstruktur, tidak logis ya. Contohnya di sini, kita mau masak kentang. Pastinya kita harus punya kentang. Pastinya kalau kita mau masak kentang kita harus kupas terlebih dahulu kulitnya, ya kan? Kita mau memasang sepatu, terlebih dahulu kita harus punya sepatu. Terlebih dahulu kita pasang kaos kaki. Rancangan algoritma biasanya dibuat berdasarkan dekomposisi masalah. Dekomposisi itu kan adalah apa yang tadi suatu permasalahan diuraikan menjadi komponen-komponen yang kecil. Nah, permasalahan yang kecil. Dan didefinisikan pola yang akan membantu. Jadi ini algoritma ini bisa diimplementasikan ke banyak bahasa pemrograman. Yang penting alur logikanya benar, walaupun bahasa pemrogramannya beda. Alur logikanya benar, yang membedakan antar bahasa pemrograman itu adalah coding awalnya saja. Yang penting logikanya benar. Nah, oke, lanjut. Karakteristik berpikir komputasi. Jadi, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer. Itu karakteristik orang yang punya pikiran komputasi. Jika teman-teman punya masalah yang selama ini dilakukan berulang-ulang secara manual, teman-teman ada ide dituangkan dalam gimana permasalahan ini yang secara manual ini dimasukkan secara komputer. Misalkan selama ini peminjaman buku itu selalu dicatat di dalam buku. Di dalam buku peminjaman oleh pustakawan, dicatat secara manual, siapa yang minjam, siapa yang mengembalikan, dicatat secara manual. Nah, dari cara manual itu dituangkan di dalam komputer. Itu contoh langkah-langkah berpikir. Mampu mengorganisasikan apa saja data-data yang diperlukan, menganalisa data dari permasalahan yang ada, melakukan representasi data melalui abstraksi atau model atau simulasi dari data yang telah diolah, kita bisa simulasikan, melakukan otomatisasi solusi melalui cara algoritma, sekumpulan langkah-langkah yang terurut, melakukan identifikasi. Teman-teman juga kalau melakukan
penelitian atau buat skripsi nanti atau tugas akhir nanti pasti mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, ya, menemukan permasalahan yang sekiranya inti dari terakhirnya kita dapat solusi dari permasalahan tersebut. Dari identifikasi permasalahannya apa, kita analisa, kita berpikir bagaimana permasalahan ini diuraikan, hingga didapatkan solusi. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Misalkan permasalahan selama ini orang kalau mau buat surat, sebelum adanya komputer itu menggunakan mesin tik. Mesin tik kayak gini nih. Jadi kertasnya dimasukkan di dalam tik, ini kertas yang putih ini, lalu diketik, ketik permasalahan secara manual. Bahkan sebelum mesin tik ini orang masih menggunakan tulisan tangan. Temukan mesin tik, permasalahannya mungkin, kita tidak bisa membedakan tulisan ini tebal, miring, atau jenis huruf, warna, sehingga ada pemecahan masalahnya, yaitu menggunakan komputer. Sama ini, contoh yang kedua, misalkan gambar ini sistem kendali pada pesawat, misalkan masih secara analog. Misalkan tombolnya itu harus benar-benar ditekan atau dipencet. Kalau sekarang kan sudah layar sentuh seperti itu. Seperti handphone teman-teman ya. Kalau dahulu itu ada tombolnya itu benar-benar dipencet. Kalau sekarang kita tinggal sentuh saja. Jadi perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu diharapkan mempermudah kita manusia. Ini contoh mengorganisasi dan menganalisa data. Data yang banyak, misalkan data yang banyak diolah oleh SPSS, diolah, misalkan kita menggunakan data Excel, misalkan mencari rata-rata berapa rata-rata nilai mahasiswa yang didapat di kelas ini. Nah, nilai semester ini naik atau turun dari grafik. Ini disebut hasil analisa data yang telah diorganisasi. Contoh mengupas kentang. Ini contoh logis ya. Tahap demi tahap atau langkah-langkah terstruktur. Bila kita ingin makan kentang, tentunya kita harus punya kentang. Nggak boleh kita mau makan kentang tapi ngambil di tempat tetangga atau di kebun tetangga, itu mencuri. Jadi kita bagaimana cari kentang, kan? Jika belum ada, maka kita harus beli kentang atau ambil di kebun kita sendiri, maksudnya ya. Seperti itu. Contoh sudah ada, maka kentang perlu dikupas. Ini langkah-langkah memakan kentang ya, memasak kentang. Setelah dikupas, kita ini sudah dapat kentangnya. Tinggal lagi kentang ini mau kita makan kentang goreng, atau kentang ini direbus, atau kentang ini disop. Itu sudah pilihan terakhir. Tunggu ya teman-teman ya. Halo. Ini hanya contoh ya teman-teman, bukan berarti mata kuliah PKS ini mata kuliah yang mengupas kentang. Ini contoh logis ya. Jika kita pastikan di rumah kita, misalkan logikanya kalau mau makan kentang, kita harus tahu kentang ada tidak. Jangan sampai kita mau makan kentang tapi bukanya bawang atau bukanya bantal, bukan. Jadi cari, kalau tidak ada cari di pasar, ini contohnya ya. Setelah ketemu kentang, kita kupas tentunya kentang. Mungkin nggak ada yang makan kentang dengan termasuk kulit-kulitnya. Nah, setelah dikupas ya selera kita mau digoreng, mau direbus, atau mau disop. Itu langkah-langkah strukturnya. Nah, ini pengenalan flowchart. Nah, jadi langkah-langkah ini tidak digambarkan seperti ini kalau orang komputer, digambarkan di dalam bentuk flowchart. Nah, ini mulai, selalu setiap proses itu selalu ditandai dengan mulai dan diakhiri dengan selesai ya. Ya, dasarnya sekali. Ini adalah
proses, gambar ini adalah proses, ini adalah alur, kemudian ini adalah pilihan. Nah, pilihan. Nanti ada alurnya, pilihannya mau digoreng, mau direbus. Nah, sehingga dalam mengupas kentang tadi, kita gambarkan seperti ini teman-teman. Ya, kita mulai masak kentang nih. Kita pastikan ada tidak kentang. Jika tidak, kita beli. Nah, setelah membeli, bisa baru kita mengupas kentang. Kalau sudah tersedia, iya. Tersedia berarti ya ini. Setelah tersedia, langsung bisa berarti prosesnya ini, pilihan ini kan, iya atau tidak. Jadi kentangnya ini dikupas. Setelah dikupas, dimasak. Nah, dimasak ini pilihan lagi. Nah, ini adalah objek pilihan. Gambar ini ya. Digoreng, direbus, disop. Nah, bagaimana kalau sudah dimasak? Mungkin teman-teman juga buat bisa pilihan, atau ditelan, atau dimasukkan mulut, atau dimasukkan hidung. Nah, itu pilihan lagi ya, tanya bercanda ya. Jadi setelah masak, ini ada pilihan lagi, itu baru selesai. Ya. Misalkan menghitung luas persegi, ini data, kita definisi ini logika, ini definisinya ya, kita definisikan dalam flowchart menghitung luas persegi panjang. Tetapi ini volume ya. Mungkin salahan saja menghitung volume balok misalnya. Volume balok panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, kita definisikan datanya. Nah, ini definisikan. Kalau kita tidak definisikan PLT ini program komputer tidak akan mengerti PLT ini apa. Baru kita mau mencari apa? Mencari volume. Panjang kali lebar kali tinggi, baru hasil dari proses. Selesai. Ini memulai, ini selesai. Ini proses. Ini output input. Oke, lanjut. Berpikir prosedural. Sejumlah aksi dijalankan secara berurut, teman-teman. Ya kan? Jadi tidak ada dalam proses memakan kentang tadi langsung tergoreng, langsung menjadi sop, tidak. Pasti ada proses mengupas kentang. Proses teman-teman ikut dapat nilai akhir misalkan. Teman-teman prosesnya pasti menghadiri perkuliahan, mengikuti kuis, membuat tugas, mengikuti UTS, UAS, itu proses yang teman-teman ikuti. Kalau tahu-tahu teman-teman nggak ikut perkuliahan, tahu-tahu nilainya keluar, itu bisa, itu salah. Tidak pernah ikut tugas, tidak pernah mengerjakan tugas kuis, maunya nilainya B, itu tidak ada proses, itu tidak logis. Programan prosedural, jadi ini beda. Kalau ada prosedur pasti ada non prosedural. Jadi yang kita pelajari prosedural, hasil eksekusi program berdasar hasil dekomposisi atau permasalahan yang diuraikan terlebih dahulu. Misalkan tadi mencari volume ya, mencari volume. Ya, kita uraikan pasti memiliki panjang, pasti memiliki lebar, pasti memiliki tinggi. Jadi itu yang terdefinisi terlebih dahulu. Setiap aksi ini dijalankan secara berurut. Satu program yang kompleks yang jalan pasti dieksekusi secara berurut. Ini program. Nah, satu program yang telah jadi, teman-teman memanfaatkan program pasti terdiri dari algoritma, langkah-langkah struktur, dan struktur data. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanya teman-teman? Masih banyak nih materi kita hari ini. Perkuliahan kita juga sudah habis ya kayaknya. Kemana nih Dona Novita ini? Kok pakai motor? Halo?
Sampai di sini ada yang ditanya teman-teman? Mungkin cukup, Pak. Mungkin cukup ya. Nanti materi yang ini kita lanjutkan minggu depan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, teman-teman. Baik, Pak. Yang join tinggal 79. Setelah ini ada perkuliahan lagi ya, teman-teman ya? Ada, Pak. Ada ya. Jam berapa ya? Jam 3 ya? Nah, jadi kita lanjutkan lagi di minggu depan. Materi minggu ini kita sambung dan materi baru yang kita lanjutkan ya. Oke, teman-teman boleh nyalakan kamera. Pak mau dokumentasi sebentar. Yo, pasangkan wajah terbaiknya. Senyum yang lebar sampai kuping. Iya, kasihlah senyum terbaik. Senyum kan ibadah ya. Oke, siapa lagi nih yang mau senyum nih? Bisa nyalakan kamera, silakan. Siapa yang nggak bisa absensi, boleh saya absensi ya, untuk tetap tinggal di Meet ini. Jadi yang sudah merasa absensi boleh tinggalkan Meet ini. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada canda gurau yang keliru ya teman-teman ya. Kayaknya senyum-senyum banyak nih. Sudah ada yang ketawa-ketawa. Sudah ada yang jingkrak-jingkrak mungkin ya. Oke. Untuk yang sudah absensi boleh tinggalkan Meet. Namun untuk yang belum absensi, yang belum bisa pocket untuk tetap tinggal ya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Makasih, Pak. Ingat, Pak. Oke. Ya, untuk yang belum absensi, tunggu ya. Nih, siapa nih yang belum? Halo? Saya Pak Ali Hotip Sulaiman. Saya panggil dari atas ya. Arab disimak. Ratu Maharani, ada? Saya, Pak. Oke. Yang merah ini berarti sudah absensi ya. Sudah saya absen. Yang biru ini yang belum. Nur Sapitri. Ya, Nur Sapitri. Ada? Nur Sapitri. Ardel Adhala Wijanarko. Ada? Ardel Alpina Leoni. Ada? Ada teman-teman? Ada ya? Oke, Wiwin Jojor. Hadir, Pak. Ada, Pak. Indah Kusumawati. Indah, ada? Ada? Nggak ada ya? Oke. Lanjut. Atia Wisista. Athaya ya? Iya, Pak. Oke. Mohon maaf ya teman-teman apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama. M. Gilang Jala Mangkara Bunari. M. Gilang, ada? Gilang? Ada? Ali Tolib Sulaiman. Ali Hotip, Pak. Siapa atas nama? Ali Tolib. Oke. Ali Hotip, Pak. Oh, Ali Hotib. Oh iya ya. Mohon maaf ya. Ali Hotib. Iya, nggak apa-apa, Pak.
Di mana nih? Ali Khotib sudah. Paradila Maharani. Paradila Maharani. Paradila Maharani. Ari Firmansyah. Ari Firmansyah. Hadir Pak. Ari ya? Hadir Pak. Iya Pak. Oke. Oke, lanjut. M. Iqbal Saputra. Ada? M. Iqbal? M. Iqbal Saputra. Roni. Roni ada? Roni? Roni? Ada. Clarissa Salsabila. Clarissa? Hadir Pak. Siapa? Siapa yang hadir tadi? Clarissa Pak. Oh, Clarissa ya. Oke. Oke, di mana nih? Dia setiap saya klik dia refresh lagi nih. Clarissa, Ananda Arkan. Ananda. Hadir Pak. Oke. Hadir. Sip. Ananda sudah. Zakaria Anggiat. Hadir Pak. Oke. Zakaria sudah. Hot Rezeki Manulang. Hadir Pak. Rezeki ya. Kalau rezeki ini kalau bahasa saya rezeki. Dona Novita Amalia. Ada? Dona Novita? Gak ada ya? Oke, namanya sudah terpanggil semua? Ya. Saya ulangi nih. Sudah. Dona Novita Amalia. Roni. M. Iqbal Saputra. Sudah ya. Paradila Amalia Maharani. M. Gilang. Indah Kusumawati. Altina. Ardel. Nur Sapitri. Sudah, ada lagi ya? Oke, terima kasih teman-teman untuk perkuliahan hari ini. Ya, sehat selalu, sampai berjumpa di minggu depan ya. Maaf sebelumnya Pak, Wiwin udah Pak? Apa? Dipanggil Pak? Wiwin Hutasait. Siapa namanya Nak? Siapa namanya? Wiwin Hutasait Pak. Nah, coba lihat di sini. Winda. Wiwit ya. Wiwin Hutasait Pak. Wiwin, sudah? Ini? Ya, Iya Pak, lihat baik, ya. Pak. Terima kasih Pak. Ya, siapa lagi nih? Sudah? Sudah semua ya? Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Kita akhiri ya. Terima kasih ya. Dah. Saya Arlip.